Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Beranda Kampus dengan saya Dea Putri Ananda, NPM 210700040 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya selama melaksanakan PKM internal, mulai dari mengajukan judul sampai dengan membuat jurnal. Jadi pertama, kita menentukan judul kita terlebih dahulu, kemudian kita mengajukannya kepada dosen pembimbing. Setelah judul kita ACC, kita bisa langsung untuk membuat proposal. Kebetulan, judul yang saya pilih yaitu pendampingan dalam program posyandu di Desa Bange, sekaligus melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Mengapa saya memilih judul ini? Karena pada umumnya kegiatan-kegiatan di desa masih menggunakan bahasa daerah. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai positif bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, dan juga masih ada masyarakat yang kurang mampu dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap bahasa Indonesia itu sebagai hal yang tabu. Sesuai dengan perkembangan zaman, terlebih pada era global seperti sekarang ini, upaya pembinaan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia semakin mantap, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi modern yang mampu menempatkan diri sejajar dengan bahasa modern lainnya yang ada di dunia. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode praktikum secara langsung, yaitu usaha pembinaan bahasa Indonesia melalui pemasyarakatan. Sebelum kita terjun ke lapangan, terlebih dahulu kita mengambil surat izin dari LPPM, kemudian memberikannya kepada kepala desa. Setelah kita mendapat izin dari kepala desa, kita langsung ikut serta dalam pelaksanaan program posyandu. Pada tahap pelaksanaan, terlebih dahulu kita melakukan perkenalan kepada petugas posyandu. Setelah itu, kita melakukan pengamatan mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan posyandu. Setelah itu, kita mengidentifikasi permasalahan. Ternyata, pelaksanaan posyandu dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah. Setelah itu, kita melakukan alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan memberi wawasan mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia. Setelah itu, kita ikut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan bahasa Indonesia dalam pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan PKM selesai, kemudian kita meminta surat balasan dari kepala desa yang menyatakan bahwa kita benar dalam melaksanakan PKM tersebut. Setelah itu, suratnya itu dimasukkan ke dalam laporan. Setelah kita laporan, kemudian ACC, kita lanjut untuk membuat jurnal. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya perjalanan saya dalam melaksanakan PKM. Kesan saya dalam melaksanakan PKM ini adalah, PKM ini merupakan bukti nyata bagaimana kita bersosialisasi langsung kepada masyarakat, menyesuaikan diri, kemudian mengungkapkan gagasan dan juga menambah pengalaman. Harapannya, semoga PKM sekarang dan juga selanjutnya dapat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat terhadap kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Pohan, NPM 210700035, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman kepada kakak-kakak ataupun adik-adik tentang proses saya menjalankan PKM. Pertama, hal yang harus kita lakukan yaitu mencari dosen untuk dijadikan dosen pembimbing kita yang mau bersedia membimbing kita dalam program PKM tersebut. Kedua, kita akan membuat judul, dan judul yang akan kita buat akan dibantu oleh dosen pembimbing kita. Selanjutnya, setelah judul kita ACC, kita akan disuruh ke ruang LPPM untuk mengambil surat pengantar dari sekolah. Dan surat pengantar dari sekolah ini akan ditujukan kepada Kepling ataupun kepala desa di mana tempat kita PKM. Contohnya, saya PKM di Batuna 2 Julu. Artinya, saya akan mengantar surat pengantar dari sekolah ini kepada Kepling Batuna 2 Julu. Dan kemudian setelah Kepling membaca dan mengiyakan bahwa kita boleh PKM di desa tersebut ataupun di lingkungan tersebut, kita akan bisa menjalankan PKM di lingkungan tersebut. Setelah kita selesai menjalankan program PKM di lingkungan ataupun di desa tersebut, kita akan dilanjut untuk membuat proposal.
Setelah proposal kita ACC, kita akan dilanjut untuk membuat laporan. Nah, di laporan ini akan perlu surat pengantar dari LPPM dan surat balasan dari Kepling untuk digabung ataupun untuk ditempel di bagian halaman belakang. Setelah laporan kita ACC, kita lanjut untuk membuat jurnal. Dan setelah jurnal kita ACC juga, kita akan dikirim link untuk membuat akun ataupun untuk masuk. Barangkali teman-teman udah mempunyai akun masing-masing, ataupun bagi yang belum mempunyai akun masing-masing bisa untuk mendaftar dan ikuti tahap-tahap selanjutnya. Tujuan akun ini ada yaitu untuk mengupload jurnal ataupun file jurnal yang kita kerjakan. Sedikit pesan dan kesan saya dalam menjalankan PKM. Kesan saya dalam menjalankan PKM ini, saya sangat bersyukur mengenal PKM semester 2 karena PKM ini menurut saya sangat membantu saya. Walaupun PKM ini memang sulit ataupun rada-rada susah untuk dijalankan, tetapi dengan adanya PKM ini membuat saya yang tidak mengerti tentang PKM bisa mengerti, dan menurut saya ini mempermudah saya untuk semester berikutnya nanti. Dan pesan saya yaitu ketika kita mengalami kesulitan dalam menjalani PKM ini ataupun dalam menjalani urusan PKM ini, tidak usah langsung kecewa ataupun langsung putus asa, karena tidak ada usaha yang membuahkan hasil yang bagus tanpa diiringi oleh kesulitan dalam menjalankannya. Sekian cerita PKM dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.